Lah ora ngrungokne ceramah no ya. Cepet tapi ngrungokne dhewe. Karo se. Andane sing ngurung. Nggih. Ini. Ya. Sudah mulai ya. Salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Semoga dimudahkan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Sementara saya masih kurang bagus. Ya, ini kita memulai lagi mengaji, semoga diberi semangat untuk mengisi bulan Ramadan semampu kita, sekuat kita, semoga menjadi tambahan variasi ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Ya, nanti informasi yang lain akan kita sampaikan sambil jalan. Ya, buka kitabnya.
Mohon izin untuk share screen. Yang terakhir kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musanifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidi syahidil qududil jilani qaddasallahu sirrahu wa musanifin hadal kitab Syekh Jalaluddin al-Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima bi ulumihima bidarin amin. Thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi thumma ila jami' turlabiyatil majlis syai'lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qudirna huna قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 154. Tsumma anzala, maka kemudian menurunkan siapa Allah alaikum kepada kalian semua min ba'dil ghammi, dari setelah kesedihan, amanatan akan keamanan,
Aminan artinya keamanan. Nu'asan yaitu mengantuk. Lafal nu'atan itu badalun badal. Yagsha yang meliputi apa nu'as, lafal yagsha bil ya'i dibaca dengan ya, watai dan tak tagsha. Ta'ifatan akan segolongan minkum dari kalian semuanya. Bahum adabun ta'ifah itu al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Bekanu maka ada siapa mukminun itu yumituna pada berlindung siapa mukminun tahtal hajabi di bawah perisai atas kutu dan jatuh apa suyufu pedang-pedang minhum dari mukminun. Jadi kan ini masih rentetan peristiwa Uhud. Walaupun perang Uhud itu membuat orang muslim itu kalah, tetapi jangan dikira orang muslim itu kalahnya itu kalah seperti tidak berdaya sama sekali, kalah yang tidak berharga sama sekali. Dalam konsep peperangan bagi orang muslim, kalau menang itu adalah mulia, kalau mati itu adalah syahid. Syahid itu dua-duanya itu dicari. Syahid itu juga suatu kemuliaan. Dalam Al-Quran dinyatakan ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wasyalihin. Berkumpul dengan para nabi, para syalihin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Sama mulianya, dan itu hanya bisa terbentuk apabila keyakinannya itu sudah matang. Berarti sekian banyak sahabat ini keyakinannya sudah matang semuanya. Nah, kalau toh itu dianggap sebagai suatu kesusahan, tetapi bukan kesusahan yang tidak berujung, bukan kesusahan yang beruntun terus-menerus, itu tidak. Nyatanya dalam kondisi kalah seperti itu masih bisa memperoleh suatu hiburan, masih bisa memperoleh suatu kesenangan, masih bisa terselimur, yaitu bisa tidur, bisa tidur, mengantuk. Dan mengantuk itu lain. Orang yang kalah kalau hatinya tidak tertata nggak bisa tidur, tapi sedih, risau, galau saja kalau orang itu tidak memiliki dasar iman. Tapi ini bisa tidur, itu bisa nu'asan. Dan tidur itu tandanya apa? Tidur itu bisa menyelimuti kepada orang-orang mukmin pada saat itu. Tandanya apa? Mereka itu mapannya adalah menggunakan perisai untuk berlindung. Tetapi dari memegang perisai itu lama-lama menjadi mengantuk. Dan pedang yang di bawah itu menjadi pada jatuh. Itu atas itu asyuyufu minhum. Nah itu betul-betul tandanya mengantuk. Bisa kayak gitu. Ya. Tapi sebagian, ya ini fakanu yumiduna tahtal hajabi. Sebagian dari orang-orang mukmin itu bisa berlindung di bawah perisai dari mereka. Tasqutu asyuyufu minhum. Ya, kelihatannya kok kayak gitu. Membayangkan suasananya itu biasanya kalau orang tidur itu bisa karena stres yang banget, misalnya orang kecelakaan itu melihat atau merasakan peristiwa dari kecelakaan itu bisa pingsannya karena stres. Jadi apabila sudah mengalami recovery sedikit demi sedikit gitu, kemudian bisa siuman dan baru bisa berpikir normal. Tapi ini beda, bukan karena stres, tetapi karena memang oleh Allah itu diberi suatu hiburan,
diberi suatu nu'as atau mengantuk. Berbeda dengan orang yang tidak mukmin benar, wa ta'ifatun, adapun segolongan itu qad ahammadhum, sungguh telah membuat sedih kepada ta'ifatun apa anfusuhum, diri mereka sendiri, dirinya ta'ifatun. Ay hamalat, artinya telah membawa kepada ta'ifah, telah membawa apa anfusuhum kepada ta'ifah alal hammi, atas suatu kesedihan. Para rubata, maka tidak ada hiburan sama sekali lahum untuk ta'ifah illa najataha, kecuali selamatnya anfusuhum dunan nabiyyi, bukan terhadap nabi, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya nabi. Jadi untuk segolongan lain itu mereka galaunya luar biasa. Ini juga masih dalam satu pasukan. Dan di Uhud itu campur antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Jadi diri mereka ini telah tertimpa terhadap kesedihan, kesusahan. Kesusahannya itu adalah memikirkan bagaimana caranya mereka itu bisa selamat. Diri mereka sendiri itu bisa selamat, bisa aman. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, yang terjadi nanti itu adalah mengungkit-ungkit terhadap kesalahan planning menurut mereka yang dilakukan sebelum melaksanakan perang. Bukan yang dipikirkan itu adalah keselamatannya Nabi serta keselamatannya para sahabat-sahabat Nabi. Nah, dengan berpikir tentang keselamatan diri sendiri saja, ini ternyata falam yanamu, maka tidak bisa tidur siapa Taifah, wahum, adapun Taifah itu al-munafiquna, orang-orang munafik. Nah, nggak bisa berpikir untuk orang lain. Nabi mati ya biar, para sahabat ya mati ya biar, yang penting bagaimana diri sendiri ini bisa hidup, yang penting bagaimana diri sendiri ini bisa dalam keadaan selamat. Yadunnuna, pada menyangka siapa Taifah billahi, terhadap Allah, dengan suatu dzon, ghairan dzanni, yang bukan dzon al-haqi, yang hak. Dhanna al-jahiliyati, ai kadhannil jahiliyati, seperti sangkaan jahiliyah. Nah, itu itakadu, di dalam sekiranya pada meyakini siapa Taifah bahwa annan nabiyya, bahwasanya sesungguhnya Nabi itu kutila, telah terbunuh, aula yunsaru, atau tidak ditolong atau tidak dimenangkan siapa Nabi. Jadi mereka itu karena memegang teguh keyakinan bahwa Nabi itu mati, Nabi itu ternyata bohong. Kenapa bohong? Nabi itu mestinya menang terus. Jadi itu yang diminta oleh mereka. Di dalam konsep mereka, kalau memang Muhammad itu Nabi mestinya menang terus. Karena ada Tuhan yang menolong kepada Muhammad. Nyatanya ini kok kalah. Berarti mereka meragukan terhadap kenabian dari Muhammad. Sangkaan seperti itu merupakan sangkaan jahiliyah. Sangkaan yang modelnya itu seperti orang-orang sebelum Nabi itu diutus menjadi Nabi. Mengira, menyangka terhadap Allah seperti sangkaan pada masa jahiliyah dulu. Apa artinya? Allah itu ternyata tidak menolong kepada nabinya. Allah itu ternyata bukan Tuhan yang hebat karena tidak mampu memenangkan kepada nabinya. Jadi bisa jadi nanti pada akhirnya itu pada mereka ada suatu keraguan terhadap eksistensi daripada kenabian Muhammad. Haitsu i'taqadu annahu tilah yaquluna, pada berkata siapa Taifah, halana, malana, tidak ada itu lana untuk kami, minal amri, apa minal amri, dari urusan, an-nasri,
artinya kemenangan alladzi yang uidna, yang dijanji siapa kita akan alladzi. Jadi kita nyatanya tidak memperoleh kemenangan seperti yang dijanjikan. Min syai'in, dari sesuatu. Amin itu zaidatun tambahan. Kul, ucapkan oleh Muhammad lahum kepada Taifah, innal amra, punya urusan, kullahu ya seluruh al-amr, lafal kullahu bin nasbi dibaca dengan nasab taukid dan karena menjadi taukid penguat, warofi dan dibaca rafa mubtadaan karena menjadi mubtada, wa khobaru adapun khobarnya mubtada itu lillahi milik Allah. Dikatakan Muhammad bahwa urusan menang dan kalah itu bukan urusan dari kamu, bukan urusan Muhammad, tetapi urusan dari Allah Ta'ala. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menentukan, Allah yang maha memutuskan. Benarnya yang dalam sebuah event atau peristiwa, suatu amal yang dilihat itu adalah bukan hasilnya. Juara, tidak juara, menang, kalah, bukan itu, tapi effortnya, usaha. Usaha yang dilihat oleh Allah itu itunya, usaha. Makanya misalnya orang berkorban, entah itu sapi, entah itu kambing. Ketentuannya adalah layyana nadzaha lukumuha wala tima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah. Allah tidak memperoleh dari mereka itu adalah dagingnya, darah-darahnya. Ini dagingnya dari hewan yang sangat besar, limosin, sapi limosin atau sapi New Zealand, sapi hibrid. Dima'uha, darahnya banyak, berarti persembahan kepada Tuhan itu menjadi mantap. Bukan itu, tetapi yang dilihat adalah takwa yang ada pada hati-hati, itu yang dilihat. Nah ini juga seperti itu. Jadi innal amra kullahu lillah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya dikuasai oleh Allah Ta'ala. Al-qadha'i, al-qadha'u artinya adapun qadha' itu lahu untuk Allah. Keputusan itu berada di tangan Allah. Yaf'alu, menindak siapa Allah, melakukan sesuatu yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Allah itu kalau mau mengerjakan, ya sekehendak Allah. Mau mengerjakan itu adalah kehendak Allah, tidak mengerjakan ini juga suka-suka dari Allah Ta'ala. Orang maunya mengerjakan, tetapi kalau Allah tidak mengerjakan, ya tidak terwujud. Kalau orang maunya tidak mengerjakan, kalau Allah mengerjakan juga tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Yukfuna, pada menyembunyikan siapa Taifah fi anfusihim, di dalam diri Taifah. Ma'akan sesuatu la yubduna, yang tidak menampakkan siapa Taifah. Ayyudhiruna, artinya menampakkan siapa Taifah laka kepadamu. Mereka itu punya keinginan seperti itu, tidak dizahirkan, tidak diutarakan kepada Muhammad, tapi cuma dibatin saja. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati mereka, mereka itu menjadi protes dan menyalahkan kepada orang lain. Nah, hal ini supaya menjadi pelajaran ya, juga secara syariat kepada kita semuanya, bahwa apabila misalnya akan membuat action itu melibatkan orang-orang, maka supaya dirapatkan dulu. Nah, setelah dirapatkan, kemudian dalam rapat ini supaya semuanya berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti kalau ada suatu keputusan, maka keputusan itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu yang itu tidak sesuai dengan isi hatinya, ini kemudian tidak mau ikut bertanggung jawab gara-gara tidak sesuai dengan isi hatinya.
Karena ketika dirapatkan tidak menyampaikan sesuatu yang menjadi isi hatinya tersebut. Ini watak-watak orang munafik itu seperti itu, dan kalau berhasil maka ikut merasa memiliki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yakuluna pada berkata, siapa Taifah. Lafal yakuluna itu bayanun penjelas lima kepada kalimat qablahu yang sebelum yakuluna. Laukana jika ada itu lana untuk kita minal amri dari urusan apa syai'un sesuatu makutilna tidak terbunuh siapa kita hauna di sini atau tidak diperangi siapa kita hauna di sini. Jadi kata mereka itu kan sebelumnya ini sebenarnya tidak setuju apabila perang itu dilaksanakan di luar kota Madinah. Pengen mereka perang itu dilakukan di Madinah supaya menguasai Medan. Tetapi pada kenyataannya ini perang dilakukan di Jabal Uhud. Dan mereka berjalan ini sebenarnya setengah hati. Di jalan kok jauh bertemu belum bertemu musuh. Jadi semakin jauh menjadi belum bertemu dengan musuh lagi. Ini ya merasa capek, merasa jengkel gitu. Jadi seperti setengah hati. Nah akibatnya seperti ini. Jadi mereka mengatakan kalau misalnya kita ini punya kuota untuk usul di dalam memutuskan perkara ini. Padahal sebenarnya juga punya kuota, tetapi tidak dikatakan. Makutil nahahuna, maka kita tidak diperangi di tempat ini, termasuk tidak dibunuh di tempat ini. Ailaukana artinya jika ada apa ikhtiar ilaina itu ilaina kepada kita lam nakhruj maka tidak keluar siapa kita. Jadi kata mereka kalau misalnya kita ini punya ikhtiar, artinya kita ini punya pilihan kita ini bisa diterima oleh Muhammad, maka di dalam peperangan ini kita tidak perlu keluar sampai di tempat ini. Walam nuketal dan maka tidak dibunuh siapa kita. Kan mereka merasa dikejar-kejar. Lakin ukhrijna, tetapi keluarkan siapa kita karahan secara paksa. Mereka merasa seperti itu oleh Muhammad. Mereka merasa disuruh keluar secara paksa, keluar dari Madinah. Kul ucapkanlah olehmu Muhammad lahum kepada Taifah. Lau kuntum. Jadi katakan Muhammad kepada mereka. Ini urusan kalau masalah atau urusan kematian. Lau kuntum jika ada siapa kalian semua itu fi buyutikum di rumah-rumah kalian, wafikum dan itu di dalam kalian, min kutubillahi adapun dari catatan-catatan Allah alaihi atas kutub atas kitab. Kutubillah al-qatlu adapun itu di atas kutubullah al-qatlu adapun kematian. Labaraja nescaya keluar. Ayo kharaja artinya keluar siapa alladzina orang-orang kutiba yang telah diputus. Ayo kudiyat artinya diputus apa alaihim atas alladzina apa al-qatlu kematian minkum dari kalian semua ila madajihim kepada tempat eksekusi daripada alladzina. Nah, katakan Muhammad untuk urusan kematian ya. Jangankan gitu, kalau kita lihat misalnya Abu Bakar itu setiap Nabi peperangan hampir semua peperangan diikuti. Karena apa? Di antaranya ya siapa yang tidak kepengen kalau mati itu mati syahid. Itu sudah bagian daripada bagian daripada pola hidup mereka ya. Yang namanya bekerja, beribadah,
kemudian berperang, belajar, bekerja, beribadah, berperang, belajar. Ini pola item-item besar dalam hidup mereka. Itu diberi porsi yang Bismillahirrahmanirrahim. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka ini berada di rumah, kalau memang mereka sudah ditentukan oleh Allah bahwa mereka itu akan mati, maka mereka pasti keluar rumah. Mereka berada di rumah, ketentuan Allah itu adalah merupakan kematian bagi mereka, dan ketentuan kematian itu berada di luar rumah, mereka pasti keluar rumah. Jadi orang-orang yang mati di medan Uhud dari kalangan mereka itu memang diantaranya adalah ketentuan kematian itu berada di luar rumah atau di luar Madinah. Itu ketentuannya seperti itu. Ya namanya Abu Bakar sendiri ternyata juga tidak mati di medan perang. Matinya malah di rumah, matinya malah di masjid, matinya malah ketika ngimami sholat, matinya malah terbunuh. Nah, gitu yang terjadi. Jadi kalau jenis-jenis seperti itu ini sudah jenis-jenis dari para nabi. Sahabat itu ya kurang begitu taatnya kepada Nabi, sudah luar biasa. Jadi levelnya itu ya kurang sedikit, ini sudah berada pada level kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi-nabi itu seperti misalnya Nabi Zakaria itu ya dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa seperti apa nasibnya? Tidak terbunuh kan karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang masih ya, tapi insya Allah besok sudah berada pada topik yang lain. Jadi kalau sudah seperti itu, maka orang itu akan menuju ke tempat eksekusi seolah-olah secara otomatis gitu ya, karena sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihim al-qatlu ila madajihim masyari'ihim, fayuqtalu, maka kemudian dibunuh siapa? Alladzina walam yunjihim, dan tidak menyelamatkan him kepada alladzina apa ku'uduhum, duduk-duduknya alladzina. Jadi kalau mereka membayangkan bahwa mereka itu tidak berperang, maka mereka berada di kota, mereka berada di dalam rumah. Yo, di rumah kayak gitu kok menjamin bahwa mereka itu menjadi tetap hidup itu juga enggak. Kalau kematian itu datang, ya tidak kurang penyebab daripada kematian itu. Ada yang makan ikan, tapi lupa bahwa harusnya durinya itu dikeluarkan. Ini ketelan. Karena ketelan, kemudian tidak bisa terus menuju ke usus, tapi kemudian di batang tenggorok. Karena berada di batang tenggorok, diusahakan, diupayakan, dikeluarkan, nggak bisa-bisa. Terlalu lama, akhirnya infeksi. Dibawa ke rumah sakit, infeksinya tidak bisa ditolong lagi, akhirnya lukanya itu malah nambah-nambah, dan seterusnya timbul peradangan ini menjalar ke seluruh tubuh, akhirnya mati hanya gara-gara menelan duri dari ikan yang tidak bisa tertelan sampai ke usus gitu. Tapi ada juga orang yang menelan uang logam. Ini BAB juga keluar dalam keadaan utuh. Ini juga ada kayak gitu. Malah ada orang yang memakan sendok, orang yang memakan kaca. Ini kacanya tidak menyobek terhadap usus yang dilalui oleh kaca, tetapi masih bisa keluar dengan baik. Atau tidak bisa keluarnya itu karena dioperasi. Kalau yang namanya kematian itu belum sampai kepada ajalnya, betapapun bahayanya seseorang, maka dia itu tidak akan menerima atau menemukan kematian.
sebelumnya ini sudah saya sampaikan, itu barang siapa waman lam yamut bisaifin mata bi ghairihi, barang siapa tidak mati karena pedang maka pasti dia itu akan mati dengan selain pedang. Tanawwa'at al-asbabu wal mautu wahidu. Ya namanya kematian itu sebabnya bermacam-macam, tapi ending daripada kematian itu ya berarti mati. Kata ambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yunjihim tuhum. Orang sedang duduk-duduk enak-enak. Ternyata ada wedus gembel dari Merapi menyapu panasnya kepada mereka. Mati semuanya. Orang duduk-duduk enak-enak. Ternyata ada batu yang diletuskan oleh gunung itu kemudian menimpa kepada mereka pas gitu. Ya termasuk itu seperti tentara Abraha, kurang kuat apa melawan burung-burung yang membawa kerikil-kerikil, burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari neraka jahanam. Dan itu konon dalam tafsir itu kerikil itu sudah ada alamatnya sendiri-sendiri. Ini akan jatuh ke siapa? Ini akan jatuh ke siapa? Akan jatuh ke siapa? Jadi akan jatuh pas di kepala daripada alamat yang dituju oleh kerikil itu dan kena persis. Ini kemudian mati. Bahkan Abu Thalib sendiri ini malah tidak mengurusi itu. Kalau kamu itu mau menyerang kepada Ka'bah, mana unta-unta saya yang kamu rampas sebanyak ratusan ekor itu kembalikan dulu ke saya. Silakan kamu tunaikan hajat kamu. Sehingga Abraha itu menjadi heran. Ini gimana ini? Ini termasuk orang yang menguasai kunci Ka'bah dan tempat ini merupakan tempat perdagangan yang ramai. Ketika diserang malah seolah-olah tidak dilindungi atau tidak diproteksi. Tempatnya tidak diproteksi, tetapi malah ditinggalkan. Ini gimana orangnya? Ya, menurut Abu Thalib ya ini karena sudah ada yang punya. Baitullah itu ada yang punya, biar dijaga oleh yang punya. Dan ternyata benar. Jadi ketika diteruskan niatnya malah seolah-olah menjadi pintu gerbang kehancuran daripada mereka semua. Abraha ini berasal dari negara Yaman ya. Negara Yaman menuju ke Arab atau ke Mekah itu kira-kira sekitar 1000 sampai 1500 km. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lianna qada'ahu, karena keputusan dari Allah Ta'ala itu kainun, terjadi la mahalata dalam keadaan pasti. Keputusan Allah itu pasti, tidak mundur, tidak maju. Minta diundur sedikit saja nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yadhhakum wa tubaiqu la rabbi laula akharnani, ya Allah ya diundurkan sedikit ila ajarin qaribin, sampai pada waktu sedikit saja Pak Sodako kami akan bersedekah, akan beramal baik belum kematian ya. Wa aku minasyarihin la
fa'asaddaqa akhartani la tanqimu fa'asaddaqa wa akum minasalihin. Maka aku akan bersedekah sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Ya itu pun nggak bisa kalau Allah itu sudah memutuskan. Termasuk ya, misalnya di suatu masyarakat ada ketentuan Allah itu untuk menyapu bersih kepada mereka. Tentu akan bercampur di situ antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Misalnya kena banjir, kena tsunami, kena wabah, COVID dan sebagainya. Berapa banyak orang-orang soleh itu mati. Gak masalah bagi Allah, cuma nanti hitungannya sendiri ketika di akhirat. Dihitung, orang yang baik juga tetap terhitung baik, orang yang tidak baik terhitung tidak baik. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu fitnah, akan suatu musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tetapi orang-orang yang baik juga akan tertimpa. Masalah hisab itu nanti akan dilakukan sendiri oleh Allah di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala dan mengerjakan siapa Allah melakukan sesuatu fa'ala yang mengerjakan siapa Allah bi Uhudin di Bukit Uhud. Nah, di situ itu dibuktikan kekuasaan daripada Allah bisa berbuat seapa-apa saja ketika di Bukit Uhud. Dan itu nggak ada masalah apa-apa bagi Allah. Kalau model manusia kan, Nabi itu selama hidupnya berperang itu sebanyak sekitar 27 kali, 9 kali ini dipimpin sendiri, 9 kali dipimpin sendiri. Nah, itu kok hitung-hitungannya itu menang sekian, kalah sekian, bukan gitu ya hitung-hitungannya. Jadi sekali lagi bagi orang Islam itu menang kalah ini semuanya itu menguntungkan. Itu yang dikatakan oleh Umar, ujban li amril mu'min, mengherankan sekali untuk urusan orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin itu tertimpa suatu musibah, terkena suatu nikmat, maka dia bersyukur. Dengan bersyukur itu maka itu adalah suatu kebaikan. Kalau tertimpa musibah maka dia sabar. Dengan sabar ini juga merupakan suatu kebaikan. Jadi Allah itu sudah punya slot untuk surga dari para syuhada. Ini tidak mungkin terisi kalau tidak melalui perang, dan dengan perang harus ada yang mati. Itu loh ya masalahnya. Harus ada yang mati. Jadi kematian di dalam perang itu nggak usah dikatakan sebagai suatu kekalahan. Karena cara Allah di dalam menyaring terhadap orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surat syuhada itu ada sendiri. Nanti diputar lagi, termasuk orang-orang yang tidak loyal, yang munafik itu sebenarnya siapa menjadi kelihatan. Ya, menjadi kelihatan. Seperti orang kampung nginteri terhadap gabah itu, diputar-putar-putar, nanti akhirnya akan kelihatan gabah yang bagian baik itu yang bagian mana. Yang di pinggir-pinggir itu baik, yang di tengah-tengah itu menjadi sampah, menjadi jelek-jelek, dan itu dibuang. Seperti itulah Allah itu caranya menyaring terhadap hambanya. Maka ketika Nabi Musa bertanya, Nabi Musa juga pernah bingung juga kepada Allah. Ya Allah, Engkau ini menciptakan makhluk. Engkau ini menciptakan manusia. Kau cipta sendiri. Mengapa sih kok sebagian kau masukkan ke surga, sebagian kau masukkan ke dalam neraka? Kok tidak kau muliakan semuanya? Wong ini ciptaan-ciptaan Anda sendiri, kok tidak dimasukkan ke dalam surga semuanya? Nah ini kan ciptaanmu toh ya Allah. Kok tidak dimuliakan, dimasukkan ke dalam surga? Oleh Allah ditegur, Musa, sekarang kamu nanam tanaman. Sana kerjakan. Tanam padi. Sana Isra. Ya Musa, Isra. Silakan tanam padi. Oleh Nabi Musa, karena diperintah oleh Tuhannya yang ikut.
tanam padi. Setelah padi ditanam, ini kemudian diairi, dipelihara, dirawat, akhirnya muncul bunganya. Bunga menguning, kemudian berbuah. Setelah berbuah kemudian dipanen. Setelah dipanen, kemudian oleh Nabi Musa disilir itu menunggu angin. Nanti kalau anginnya itu datang, kemudian padinya itu dijatuhkan, padinya ditempatkan di suatu tempat gitu, kemudian dijatuhkan dari atas ke bawah bersama dengan angin itu berhembus. Nah, nanti kan akhirnya padi-padi yang berat-berat, yang normal-normal itu akan jatuh ke bawah. Tapi padi-padi yang kosong itu nanti akan menyimpang bersamaan dengan kotoran atau sampah-sampah. Itu akan menyimpang. Nah, ketika Musa mengerjakan seperti itu oleh Allah ditegur. Musa, apa yang kamu kerjakan itu? Ya Allah, kami akan menyaring ini ada ginikan ini supaya saya mendapatkan padi yang bagus, ini yang jatuh di bawah. Terus yang ke sana itu yang jelek. Terus sama apakan? Nah, yang bagus-bagus ini akan saya bawa, saya masukkan ke dalam lumbung. Tapi yang jelek-jelek itu akan saya pendam, saya kubur. Nah, saya itu juga gitu Musa. Di antara orang-orang yang aku ciptakan, di antara manusia-manusia yang aku ciptakan itu ya ada kalanya yang baik-baik, yang mukmin, yang taat, yang takwa. Saya muliakan ke dalam surga, memang tempatnya di situ. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mau. Ada orang-orang yang jelek, orang munafik, orang kafir, orang yang menentang kepada perintah saya, orang yang melawan, dan seterusnya. Itu aku tempatkan di neraka. Bagi Allah, kayak gitu itu bukan merupakan suatu balas dendam karena gregetan, itu tidak. Ya karena Allah sudah menyediakan sendiri tempat-tempatnya. Seperti sekarang kan musim itu ya pembuangan sampah oleh pemerintah, supaya disediakan tempat sampah itu ada 2 jenis, satu sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Ada pula yang memisah itu menjadi 3, satu sampah berupa organik, yang satu anorganik. Yang organik itu kalau ada plastik, ada juga yang selain plastik. Ini supaya dipilah-pilah seperti itu. Ya kalau manusia memilah-milah itu bukan karena marah kepada kamu pecahan kaca, tinggal kamu di situ. Saya tempatkan di bagian tabung yang di situ. Kamu bagian kertas-kertas, saya muliakan kamu di sini. Enggak. Tapi hanya memisahkan itu biasa. Allah itu juga begitu. Yang namanya masukkan ke dalam surga, masukkan ke dalam neraka itu bukan karena marahnya Allah, itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lihat taliya supaya mencoba siapa Allah. Ayat tabirat artinya menguji siapa Allah akan sesuatu fisudurikum di dalam dada-dada atau hati-hati kalian semuanya. Tujuannya Allah adalah untuk melihat sebenarnya hati-hati dari kalian itu seperti apa. Qulubikum artinya hati-hati kalian semua minal ikhlasi, dari suatu keikhlasan, wan nifaqi dan kemunafikan. Jadi ikhlas enggak sih kamu itu berjuang? Kamu itu ada munafiknya enggak sih? Dulu guru saya, Wahyi Haji Ali Ma'sum itu pernah menyatakan ya, ini Masya Allah, barang siapa belum pernah berperang malam yaghzu, barang siapa belum pernah berperang dan belum pernah bermimpi berperang, kemudian dia mati, maka mati ala syu'abatin minan mata ala syu'abatin minan nifaq, maka dia itu mati menepati sejenis, salah satu jenis dari kemunafikan. Ini jangan diterima, jangan menolak secara frontal, jangan menolak secara
jangan menolak secara tiba-tiba atau secara extrovert ya, tapi coba dicerna. Jadi kalau orang itu memahami terhadap Al-Quran, betapa perjuangan dari para sahabat seperti itu, termasuk yang tidak cuma laki-laki tapi perempuan-perempuan juga begitu. Kemudian kita sekarang ditinggali, diwarisi ajaran yang sedemikian pula, sedemikian mewahnya ini, sedemikian mulianya ini, dan itu adalah hasil perjuangan dari mereka-mereka. Maka kalau ada ungkapan barang siapa belum pernah berperang dan belum pernah bermimpi berperang, kemudian dia mati, maka dia mati, sebenarnya perlu ditanyakan, kamu itu munafik apa tidak gitu. Nah, tinggal kita mendefinisikan yang namanya berperang itu seperti apa. Silakan diurai. Berperang itu kalau tidak ada musuh-musuh yang real, itu ya berperang macam-macam, melawan hawa nafsu, berperang melawan suatu hidup berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, berperang melawan kemalasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, walimahisa, dan supaya menyaring siapa Allah. Ayyumayyiza artinya membedakan siapa Allah, makan sesuatu bikum di dalam hati kalian, hati-hati kalian semua. Jadi supaya tadi Allah itu melihat apa yang ada di dalam hati kamu, ikhlas apa enggak, dan supaya bisa tampak berbeda antara hati-hatinya orang-orang mukmin dan hati-hatinya orang yang tidak mukmin, orang-orang munafik. Caranya seperti itu. Bima artinya dengan sesuatu bil qulubi yang ada di dalam hati-hati. Layak tidak samar alaihi atas Allah masyai'un sesuatu sama sekali di hati bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Di hati, jadi hati itu ada kalanya hardware-nya, ada kalanya jisimnya, bendanya, tetapi ada kalanya isi hatinya. Jadi apa yang disimpan oleh hati, apa yang menjadi dokumen daripada hati. Allah itu tahu di situ. Allah itu tahu dokumen-dokumen yang ada di hati itu tahu. Tidak samar sama sekali karena menggunakan alim, al-alim. Al-alim itu maha atau sangat mengetahui. Maha mengetahui cara detail gitu. Wa inna ma yabtali, dan bahwa sesungguhnya mencoba siapa Allah lidhira, supaya menampakkan siapa Allah linnasi kepada orang-orang, linnasi kepada orang-orang. Ya ini ditambah ya bangga ini. Ya, ini untuk anu dulu. Ya kalau anu saya baca sampai bawah coba. Bismillahirrahmanirrahim. 155. Innal ladina, sungguhnya orang-orang banyak ta'allahu yang berpaling siapa ladina mikum dari kalian semua mengetali dari peperangan. Yaumal taqo, pada hari bertemu siapa al-jama'ani, dua kelompok, dua pasukan. Jam'ul muslimina, yaitu kelompok atau pasukannya orang-orang muslimin, jam'ul kufari, dan pasukannya orang-orang kafir biukudin di Bukit Uhud. Wahum adabun al-ladina, itu wahum adabun al-muslimina, itu al-muslimuna, orang-orang muslim, illa sunai asyara, kecuali 12 apanya rojulan orangnya. Jadi dua kelompok di Bukit Uhud itu bertemu, yaitu pasukan muslim dan pasukan yang tidak muslim, orang-orang kafir. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah asalnya 1000, sudah berkurang 300 karena membelot. Kemudian yang 700 itu berkurang lagi 14. Ini dikatakan 12 orang itu anak-anak yang belum layak untuk ikut perang. Jadi screeningnya ketat ya untuk berperang itu. Kalau anak-anak belum masuknya perang, walaupun semangat untuk berperang, ya tidak diperbolehkan untuk ikut berperang. Inama istajalla, sesungguhnya telah menjerumuskan. Ai ajallahum artinya menjerumuskan hum kepada
muslimina jamaah syaitan biwaswasatihi dengan waswasnya setan, waswas yang dibangkitkan oleh setan. Jadi orang-orang yang tergoda, tidak loyal kepada Nabi itu sebenarnya mereka itu dijerumuskan oleh setan, digoda oleh setan menjadi was-was. Biba'dima dengan sebagian dari sesuatu kasabu yang telah berusaha siapa al-muslimun minadzunubi dari dosa. Bahwa adapun biba'dima kasabu itu mukhalaf atau amrin Nabi, menentang kepada perintahnya Nabi. Jadi orang-orang Muslim yang menentang kepada perintahnya Nabi ini karena digoda oleh setan berupa godaan harta ghanimah yang tampak dari atas, berkilau-kilau ditinggalkan oleh orang-orang kafir, kuda-kuda tidak ada tidak ada yang mengendalikan karena orangnya sudah itu godaan-godaannya. Dan itu nanti, nah kalau godaan seperti itu muncul dari nafsu, tetapi setan nanti kemudian nimbrung gitu ya. Sebenarnya godaan terberat itu adalah dari nafsu, tetapi setan nanti kemudian nimbrung untuk menggoda kepada manusia, dan kalau sudah berhasil menggoda, setannya itu menjadi bercuci tangan, lepas diri. Modelnya setan seperti itu. Walaupun seperti itu, inilah yang namanya kelonggaran dari Allah. Dan sungguh benar-benar dan demi sungguh-sungguh telah memaafkan siapa Allah anhum kepada muslimin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu diampuni mereka, walaupun berbuat seperti itu dimaafkan. Dan ini cikal bakal besarnya Islam di Madinah, karena betapa Nabi itu mentolerir sampai sebegitu dalamnya kepada mereka yang tidak begitu loyal di dalam hati mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Ghafurun, maha mengampuni itu Ghafurun, maha mengampuni. Lil mukmina, kepada orang-orang mukmin, Halimun, lagi maha mengasihi. La yu'ajilu, tidak mensegerakan siapa Allah alal usrati, kepada orang-orang yang maksiat atau yang menentang. Allah tidak menyegerakan siksaan kepada orang-orang yang menentang kepada Allah, tapi diberi waktu tunda gitu. Jadi kalau ada orang-orang nakal tapi umurnya kok panjang, ada orang-orang yang nggak salah tapi kok umurnya panjang, ada orang-orang yang ceroboh di dalam hidupnya, hartanya itu nggak jelas-jelas clear halal, kok hidupnya panjang, itu sebenarnya oleh Allah itu diberi waktu agar supaya bertobat. Oleh Allah diberi waktu agar supaya mereka itu menjadi orang yang baik. Diberi waktu. Itu adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh manusia. Kalau sudah seperti harus sadar. Kalau tidak sadar, nanti Allah tidak memberi waktu atau durasi yang kedua kali, tempo yang kedua kali. Kalau sudah seperti itu, tidak diberi waktu, kok manusia diberi waktu, manusia tidak memanfaatkannya, maka Allah menjadi layak untuk yakin menyiksa kepada orang tadi. 156, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang banyak amanu yang pada iman, siapa ladzina la takunu, janganlah ada siapa kalian semua itu kalladzina, seperti orang-orang banyak kafaru yang pada kufur, siapa ladzina yang munafikin, artinya orang-orang munafik. Janganlah kamu orang-orang beriman seperti orang-orang munafik. Waqalu, dan berkata siapa munafikun likmanihim, kepada saudara-saudaranya munafikun, hai bisanihim, artinya di dalam aktivitasnya munafikun, idza darabu, ketika mereka pada bepergian. Aisa paru, artinya pada bepergian siapa munafikun bil ardi, di permukaan bumi. Pamatu, maka kemudian pada mati siapa alladzina kafaru. Janganlah seperti orang-orang munafik, ketika mereka itu keluar rumah bepergian, ini kemudian menemukan kematian, ini seperti tidak menerima. Padahal ya banyak saja yang namanya bepergian kemudian menemukan kematian. Seperti misalnya naik bis,
naik bis, kemudian bisnya remnya blong. Itu hanya penyebab saja, tetapi sebenarnya orang itu sudah berada pada ajal yang tepat gitu. Itu hanya merupakan suatu gambar penyebab saja. Ya, gambar penyebab yang menyebabkan orang tadi itu mati. Ya, dan kalanya namanya kematian itu kelihatannya memang peristiwanya itu wajar. Tetapi ada juga kalanya yang tidak begitu wajar ini kemudian kok menyebabkan kematian. Ada kalanya seperti itu. Ya, hanya karena sebab sepele ini kemudian menjadi mati. Yang hebat itu adalah meninggal dunia dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, ya. Orang mau mengerjakan ibadah ini kemudian meninggal dunia itu hebat. La tangkala dina baru salim saparofil ardi pematu aukanu hujan atau ada siapa alladzina kafaru itu siapa alladzina siapa al-munafikun itu hujan berperang. Lafal hujan itu jam'u ghazin, jamaknya lafal ghazin, orang yang berperang. Jadi atau mereka itu menjadi pasukan-pasukan yang berperang, fakutilu maka kemudian terbunuh siapa alladzina. Terbunuh kemudian tidak menerima. Yang namanya orang berperang itu ya risikonya. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Laukanu indana, kata mereka, jika ada siapa alladzina itu indana di sisi kami mama itu maka tidak pada mati siapa alladzina mamakutulu dan tidak terbunuh siapa alladzina. Ini ungkapan yang gembosi dari orang munafik itu seperti ini. Kalau mereka dulu itu berada di seperti kita-kita ini, kadang-kadang orang itu harusnya ikut perang tapi tidak ikut perang. Padahal sudah ada ketentuannya, yang ikut perang itu siapa-siapa itu sudah ada ketentuannya. Yang boleh udzur, boleh alasan tidak ikut itu juga sudah ada ketentuan-ketentuannya. Maka kita tidak akan terbunuh. Walataku lu, artinya jangan mengatakan siapa kalian semua kakulihim seperti ucapan-ucapannya munafikun. Ya ja'ala supaya menjadikan siapa Allah dalika akan ucapan-ucapan seperti itu. Aidalikal qaula artinya ucapan seperti itu. Bi akibat amrihim di dalam akibat urusan dari alladzina atau munafikun hasratan akan kerugian. Ya ja'alallahu kasratan fi qulubihim di dalam hatinya al-munafikun. Allah adapun Allah itu yuhyi menghidupkan siapa Allah, yumiitu dan mematikan siapa Allah. Wala yamna'u maka tidak mencegah siapa Allah anil mauti dari kematian. Wala yamna'u maka tidak mencegah anil mauti dari kematian apa dan duduk. Jadi Allah lah yang menghidupkan kepada manusia, Allah yang mematikan kepada manusia. Walaupun orang itu ibaratnya duduk, kalau kematian ini sudah datang kepada mereka, maka dengan duduk itu kok yang dilalah kena masuk angin duduk, akhirnya matinya dalam keadaan duduk. Malah dikatakan ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian itu berada, maka kalian semua itu akan ditemui oleh kematian walaupun kamu berada pada benteng yang kokoh. Nah, itu yang dulu pernah saya ceritakan itulah bersembunyi di dalam bunker, tapi justru malah bunkernya itu dipanasi oleh Merapi dari luar sehingga bunkernya seorang-orang yang bersembunyi di bunker itu menjadi kosong semuanya. Allah adapun Allah bima terhadap sesuatu ta'maruna yang pada beramal siapa kalian. Apa ta'maruna bidai dengan ta'wal ya'i dan ya. Bima ya'na itu basirun maha melihat. Baik janjiku maka kemudian membalas siapa Allah kepada kalian semuanya bihi terhadap ma. Ayatlah berikutnya walain kutiltum dan niscaya jika dibunuh siapa kalian semua. Walain lamun ada lam itu kosam lam sumpah demi jika dibunuh siapa kalian semua fisabilillah di dalam jalan Allah.
Al-jihad artinya jihad atau mutum atau dimatikan siapa kalian semua. Lafal mutum bidamil mimi dengan temannya mim mutum maka tidak dan kasrahnya mim mitum mitum. Mim mata dari lafal mata yamutu. Wabi mata wayumatu dan kata yumatu ayatakum artinya mendatangi kepada kalian semuanya apal mautu mati fihi di dalam sabilillah. Kalau misalnya dikatakan apabila kalian itu terbunuh di dalam jalan Allah, artinya dalam jihad, atau kalian itu didatangi oleh kematian. Jadi dengan jihad kemudian akibatnya mati, atau kalian itu terjebak karena jihad kemudian didatangi oleh kematian. Jadi silakan mau jihad menyebabkan mati atau didatangi oleh kematian ketika berjihad, itu dua-duanya itu kalimat yang sah-sah saja. Mutum lama firatun niscaya adapun maghfirah itu kainatun ada minallahi dari Allah lidunubikum untuk dosa-dosa kalian semua. Kayak gitu itu merupakan media untuk menghapus terhadap dosa. Jadi dengan adanya kematian di medan jihad itu bisa menghapuskan terhadap dosa-dosa. Warahmatan dan batu rahmat minhu dari Allah lakum untuk kalian semua ala darika atas hal-hal yang demikian tersebut. Walamu adapun lama beratun. Wamat kuluha dan kalimat yang dimasuki lam itu jawab qasami jawab sumpah. Bahwa adapun lama beratun bimaudil fitli di dalam fi'il fitli di dalam tempatnya kata kerja fi'il itu mubtada baru adapun khobarnya mubtada itu khairun. La maghfiratun minallahi wa rahmatun adapun rahmat itu khairun lebih baik mimma dari sesuatu tajma'una yang pada mengumpulkan siapa kalian semuanya. Seperti itu bisa dipandang sebagai maghfirah, bisa dipandang sebagai rahmat dari Allah, itu lebih baik daripada harta benda dunia seberapapun besarnya yang kamu kumpulkan. Minat dunia dari dunia. Lafal tajma'una bitai dengan tak wal ya'i dan dengan ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah sampai, saya beri tanda dulu 24. Cid. Ya, Ustaz. Ya silakan. Mau jawabkah Ya, ini? ya. Ya. Alhamdulillah. Kasih saya energi habis terawih dan terus. Jangan terlalu banyak minum es ya untuk puasa. Ya. Kurangi makan dulu ketika berbuka. Tapi ketika sahur silakan karena dipakai untuk aktivitas di siang harinya. Alhamdulillah. Coba dibuat seperti itu supaya bisa merasakan nikmatnya puasa dan tarawih itu kuat. Kebalik Ustaz saya masih saya malah malas kalau sahur tinggal minum. Iya. Tapi itu yang penting ketika tarawih ini masih powerful. Iya benar Ustaz. Iya. Alhamdulillah ini saya menemukan pola kayak gini. Untuk ngaji gini ya enak saja. Lah saya itu kalau sampai jam 11 ya Ramadan ini dijadwal di Komplek L sampai jam 11. Ini saja yang tidak saya izin ya kayak gini. Ya ini kita Lamiyah Talim dulu, Lamiyah Talim. Bismillahirrahmanirrahim.
lam yahdanim qadduqan wadalaqan abada wa matata'abal asnal bimata zamani min hutawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun jismihi lahasani biqalbihi ga'aba min ru'yatun tabadat wala yuratharu ba'ulin minhu fi 'alani qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'atat wala yara illahu bi syamsi dhufadani katbahu qad 'allada qauman idza jalasu indal wiladati syifayadati mughadadani adil qashari syafahfad hadakun amina min syarri narin wa suratin wa mithani. Wah, ini mah. Ya, cukup ya. Kita saya. Yang di komplek L itu ngagem anu link Zoom Jimit-nya anu ya, Ustaz? Linknya Ustaz atau linknya anu Ustaz? Aku